Shalom. Kita masih berdiri. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat pernyataan sepanjang satu minggu ini ya Tuhan, buat kesehatan berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau ya Tuhan memuji nama Tuhan, bersorak meninggikan nama Tuhan, biarlah pujian kami pada pagi hari ini yang Tuhan dapat menyenangkan hati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin.
kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita fokuskan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memenuhi setiap hati kita.
Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu karena Kau terlebih dulu mengasihi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami hamba-hamba. Sebentar juga Tuhan kami mau dengar firman-Mu, kami mau duduk diam, kami mau Engkau ajari bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bertindak di dalam. Lewat firman-Mu kami akan mengerti sebuah pengajaran Tuhan yang akan membawa kami kepada kebaikan, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Aba, Allah Roh Kudus, kami bergantung padamu. Biarlah Engkau hadir dalam hidup kami, memberi pengertian, memberi hikmat, sehingga kami boleh mengerti maksud dan tujuan firman. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kawan-kawan sekalian. Yud, Betani, Setia Budi lagi pada berlibur ini semua. Ya kan? Shalom bagi semua. Shalom. Hari ini kita mengambil tema tentang apa ya tema kita? Gaul, muda dan gaul di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita tanya ya, sering kali kalau kita dengar pembicaraan orang tua, ada orang tua gitu berbicara, ya, ada kumpulan orang tua sedang berdiskusi. Ketika dia membicarakan tentang anak muda, tahu arti stereotip? Stereotip itu adalah sebuah judge, ya kan? Katanya begini, sering sekali sekarang anak muda ini sudah lupa dengan apa namanya tata krama, apa namanya sopan santun, ya kan? Sering sekali kita terdengar dari mulut orang tua kita ada seperti kata-kata dasar anak muda, gak punya tata krama, kalau bicara suka-suka hatinya, ya. Kadang kita bilang anak muda hari ini gak suka dengar nasihat, ya kan? Ada lagi stereotip lain yang mengungkapkan bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini banyak terlibat dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, apa itu seperti merokok, kecanduan narkoba, pergaulan dunia malam, dugem, segala macam, ya kan? Ada juga yang berkata hari ini, orang tua berkata bahwa anak-anak muda hari ini, milenial khususnya, Gen Z khususnya katanya itu lebih senang bergaul di dunia medsos, ya kan? Dunianya maya. Ya kan, bukan maya sendiri, kadang-kadang konsepnya sendiri. Dunianya maya semu, ya kan? Kemampuan untuk bilingualnya itu kurang. Kemampuan untuk mengutarakan pendapat, mempresentasikan sesuatu, berpidato itu. Kenapa? Karena dia melulu hidup di dunia maya. Ya, sebenarnya lifestyle seperti ini is bad, buruk. Kenapa orang-orang tua atau bapak-bapak kita atau abang-abang kita menjudge seperti itu? Karena sudah banyak memang dilihat di masyarakat. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda? Dan hal ini juga terjadi pada perjanjian lama, ya kan? Dikatakan di dalam perjanjian lama itu banyak orang senang berpesta. Ada sebuah perilaku anak muda yang membawa kepada yang namanya modern, style. Kalau kita lihat zamannya Sodom dan Gomora, apa yang terjadi di sana? Style itu akhirnya mempengaruhi satu kota dan membawa kota itu kepada kehancuran. Ya, ini juga sudah berlaku sejak zaman perjanjian lama. Ya, tujuannya apa? Tujuannya anak-anak muda ini membuat mereka itu berbeda supaya mendapatkan suatu popularitas, supaya populer, supaya beda di antara teman-teman mereka. Ya, mereka melaraskan pola hidupnya menurut tren agar kelihatan gaul. Amin. Ya, kalau yang laki-laki ngomongnya udah mulai kalau gereja Jakarta itu suka tiba-tiba suka dan juga binatang gitu kan. Ketawa sedikit ya anjing gitu ya kan. Ketawa sedikit kucing gitu ya. Ini aneh gitu ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kelihatannya gaul, kelihatannya keren, kelihatannya populer. Orang-orang mengakui bahwa dia adalah orang-orang yang keren. Hanya itu tujuan. Kenapa orang bersikap seperti itu? Popularitas
atas di antara teman-teman sekalian. Tentu anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Amin. Kalau orang-orang di luar sana gayanya berbeda, ya. Kalau orang-orang di luar sana hari Minggu baru bangun pagi itu jam 10, karena malamnya dia dugem. Mereka saya lihat gitu, kalau pagi-pagi, kalau saya di Jakarta atau pagi-pagi kan keluar saya setengah 7, saya jalan pagi itu. Ya, ada yang motornya teleng-teleng, ya kan? Ada yang mabuk-mabuk, ada yang baru keluar dari hotel-hotel. Kalau nggak gitu dikatakan nggak gaul, men. Lu dari mana lu? Wah, gua mabuk semalam enggak. Wah, keren. Kata dunia. Semua itu dilakukan supaya dia diakui sebagai orang yang keren, supaya populer, supaya teman-teman dia menganggap, wah ini orangnya gaul, men. Ini orang baru keren. Ya. Kalau tidak megang apa namanya itu? Apa namanya itu? Rokok-rokok itu yang dicas. Papu. Bacanya por, apa sih namanya? P. Tulisannya papu. Ya kan? Bahasa Italia itu. Kalau nggak megang itu, kalau di kota-kota besar itu nggak keren. Ya kan? Saya perhatikan gaya-gaya dari kota-kota besar. Asal yang merokok tuh bibirnya mencong. Gitu. Itu baru keren di sana, itu keren bagi dunia. Jelek bagi Tuhan. Ya kan? Saya perhatikan itu. Kalau kami kebetulan makan gitu kan ada orang tua gitu, saya perhatikan. Kadang-kadang saya tegur, "Dek, jangan merokok lah di dalam ruangan." "Pak, ini bukan rokok nih Pak, nggak usah bikin apa?" Saya udah ketinggalan zaman. Dek, itu rokok kan? Rokok kan? Rokok. Dibilang itu. Wah, itu sudah lifestyle. Ya kan? Yang wanita juga begitu. Ya kan? Udah tahu malam dingin, jalan hujan-hujan, bajunya panjang, tapi pusatnya nampak, gitu ya kan? Apa namanya? Krotok, apa namanya juga kan? Lifestyle. Tujuannya semua ini supaya aku keren loh. Coba kita lihat, kita buka coba Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Ada satu sosok pemuda dalam Alkitab yang inspiratif, yang keren, tanpa ikut dunia. Wah, ini ya. Yuk kita baca yuk pergantiannya. Daniel 1 nanti kawan-kawan ayat 2. Saya mulai dari pertama sampai ayat 9 ya. Pada tahun ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2. Tiga. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istana untuk menyihir membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Empat. Yang tidak ada sesuatu celah yang melakukan diri yang menghormati bagi kehidupan dari dia tidak menghormati dari orang-orang yang mencatat supaya mereka bisa. Stop. Ternyata Alkitab itu mencatat orang-orang yang keren yang gaul itu apa yang dicari dalam hidup. Pertama dia, yakni orang-orang muda yang tidak sama-sama ada sesuatu celah. Apa itu celah? Tidak ada sesuatu kejahatan yang pernah dia lakukan. Tidak ada terdengar kejahatan atau diketahui atau memang tidak diketahui kejahatan yang pernah dia lakukan. Curi mangga nggak pernah, ya kan? Curi selop orang apa lagi? Curi ayam nggak tahu. Oh, jangan gue sering kawan itu maling ayam itu, ya kan? Anak siang itu maling ayam. Enggak, tidak bercelah. Lanjut, ini orang keren di mata Tuhan.
dan keren sesungguhnya. Yang pertama, tidak yang kedua, berperawakan baik. Di situ nggak dibilang yang bercatau, nggak ada. Berperawakan baik. Apa itu berperawakan baik? Perawakan itu apa? Penampilan baik. Dikatakan tidak berperawakan seksi, no, baik. Apa adanya, tutur katanya jelas, kata-katanya lugas. Lanjut, ya, ini yang penting, yang memahami berbagai hikmah. Saya sedih kemarin, sebentar saya lihat ketika saya buka Instagram, saya bilang begini, Pak Ica, coba buka dulu, ada mungkin sesuatu firman Tuhan. Kita lihat saja ada sesuatu kayak apa namanya itu, pendek apa namanya, film pendek yang scroll TikTok itu kan? Reels. Jadi ada reels itu, jadi ada seorang anak muda datang ke kumpulan anak-anak SMA. Ditanya anak SMA di Jakarta, saya tahu itu kan ada Jakarta ini baca-baca. Ditanya gini, ibu kota negara Australia apa? Gitu ya kan? Dari 11 SMA itu yang wanita, yang cantik, yang ganteng, tidak ada satupun yang bisa jawab. Ada yang bilang Bali, lucu sekali gitu. Cantik kalau bodoh, tampan kalau bodoh itu gak keren, men. Haleluya. Cantik juga kalau keren, tampangnya gagah, tapi kalau ditanya, it's not cool, kata Tuhan. Firman Tuhan katakan yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan dan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Haleluya. Ya, gak cukup. You mau keren, you mau gaul, tapi harus punya ini dong. Ya kan? Ditanya sama saya yang bapak-bapak itu, London itu berasal dari negara London itu kota negara mana? Jerman kali ya. Rambutnya satu lurus banget, satu badan yang tegak. Gak keren, gak gaul. Firman Tuhan katakan berperawakan baik yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan dan banyak pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di Islam. Wah, ini kita mau gaul, kita mau keren, boleh, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan Kalimantan Sandi udah ganteng, pintar lagi, baik lagi, enough. Itu baru gaul di mata Tuhan. Tidak bercela, berperawakan baik. Nah, berperawakan baik saya bilang, pintar pun kita, ya kan? Pintar pun kita. Tidak bercela pun kita, kalau nggak baik perawakan, nggak juga. Jadi harus satu komplain kalau kita mau gaul. Mandi lah dulu, ya kan? Kalau ke gereja ya. Lanjut ayat 5. Saya baca ya. Dan raja menemukan bagi mereka pelabur di setiap hari dari santapan raja dari anggur yang biasa diminumnya mereka sendiri selama 3 tahun, dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang yang ada yang saya yang bisa lihat. Nah, balik. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael dan Azar. Lanjut, ayat 7. Baru mereka diberi nama oleh raja. Karena ini kenapa Tuhan? Kenapa raja Nebukadnezar membuka nama mereka? Karena raja menganggap dia orang keren. Tapi menurut raja namanya nggak keren, pasti harus keren namanya. Maka diubah nama mereka. Yang pertama Daniel jadi Belteshazzar, Hanaya dinamai Sadrah, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Itu kira-kira gini. Pada masa itu, ini nama keren. Raja yang memberikan, raja yang mengakui. Ya, tuh coba tuh.
lihat selebgram TikTok kalian itu kalian kagumi itu. Ada nggak diakui bahwa Presiden Jokowi sebagai orang keren? Nggak ada. Cuek ya, dia lihat, ini bagus. Tapi pada masa itu ada seorang anak Tuhan, bukan seorang, ada 4 orang anak Tuhan itu diakui raja sebagai orang keren, orang gaul. Yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita harus keren, anak-anak muda. Haleluya. Amin. Supaya kita menjadi terang itu berbicara bersinar. Ketika engkau berjalan, orang melihat sinar engkau, silau katanya ya kan? Amin. Amin saudara. You mesti keren. Karena untuk itu Tuhan Yesus hadir supaya menjadikan kita semua keren. Supaya orang boleh melihat, oh, cantik kali ya kan? Ya kan? Oh, siapa ini? Tresia. Cantik kali kan Tresia? Cantik, baik. Untuk itulah Tuhan hadir dalam hidup kalian. Untuk menjadi sebuah sinar terang. Siap ya? Jadi orang yang gaul dan keren. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Udah, 15 menit. Lanjut ya. Jadi ada 3 prinsip yang bisa kita pedomani agar gaya hidup kita, anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang keren dan gaul di mata. Ya, kalau sudah keren dan gaul di mata Tuhan, itu diakui, men. Raja saja di Nebukadnezar tidak kenal Tuhan, dia tahu yang mana yang keren dan gaul. Jadi bukan penilaian kita, bukan penilaian kawan kita, bukan gara-gara kita ngerokok kita diterima keren, enggak, salah. Ada 3 prinsip yang harus kita pedomani dalam gaya hidup kita. Yang pertama, anak muda yang populer karena kualitas. Bersama saya katakan kualitas. 1 Timotius 4 ayat 12. Ayatnya sudah selesai, coba dibuka. Sudah dapat? Sudah baca dulu, 1 orang dulu. 1 Timotius. Janganlah, yang belakang dulu Pak. Siapa itu? Yang belakang, yang baju merah jambu. Nah, ayo baca Kak. Biar keren Pak ya. Biar dengar Tuhan suaranya. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Hah? 12. Ya. Siapa namanya kakak ini? Mbak Tuli, baju dari jambu? Hah? Apa? Junita. Iya. Gak nampak sore itu, pakai bahasa aja sebelah. Kabur. Sebelahnya si abangnya kan, kasihan kan? Ya abang apa adiknya? Adiknya iya. Ya Junita, ayo dirilah. Biar dengar Tuhan, biar Tuhan keren ya. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan bagi orang percaya. Apa teladan yang pertama kawan-kawan? 1, 2, 3. Perkataan. Perkataan bukan hanya ketika kita menyebut. Perkataan bukan gaya kita berbahasa. Kita berkata-kata dengan teman kita. Ya, waduh. Kalau Bang Christian itu ngomong ya kan Pak? Amin. Kenapa? Karena teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku. Saya pernah saya akui dari mimbar kudus Tuhan ini. Saya pernah jadi batu sandungan buat SMP. Tingkah laku saya jahat. Kalau yang ada teman-teman saya tahu, ada beberapa teman saya itu trauma dengan saya.
Saya badan saya besar, ya kan? Dulu teman-teman saya itu rata-rata etnis Tionghoa, jangan diikuti ya, ini sesuatu yang salah. Saya juga bilang dia ini salah. Oh, saya senang sekali dengan ini. Saya dulu SMP di Raja Bumi. Setiap orang saya dulu, sampai saya jumpa dia sekarang buka toko komputer di Jalan Ibu sana, namanya Rudi Hidayat. Jumpa dia nanya sama saya, jaga ya dulu buat dia ke SMP katanya. Itu nggak keren, itu nggak keren. Swear. Jadi kita harus dari teladan dari perkataan kita, tingkah laku kita, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Nanti kita akan bahas lagi. Ya, kebanyakan orang suka popularitas, segala cara dilakukan untuk mendapatkan yang namanya eksistensi. Benar? Ada yang gemar selfie, ya kan? Selfie cekrek yang ditunggu apa? Yang ditunggu respon orang. Itu tujuannya apa? Supaya kita merasa kita eksis. Boleh saja kita eksis. Boleh saja kita populer, dan untuk itu kita ada di tempat ini untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang. Itu berbicara anak-anak Tuhan itu harus populer. Bukan begitu caranya. Caranya yang dikatakan 1 Timotius tadi adalah menjadi teladan. Ada namanya sini stadion teladan. Teladan itu berbeda dengan orang lain. Perkataan kita berbeda, gaya hidup kita berbeda, tingkah laku kita berbeda, kesetiaan kita berbeda. Ya kan? Sudah nembak 1 cewek, ya tembak lagi 5 cewek yang lain. Itu bukan setia, friend. Popularitas sejati itu bersinar, saya katakan begini. Popularitas sejati itu bersinar karena tindakan karakter yang baik. Kalau kamu ingin punya kualitas hidup yang jadi sorotan Tuhan, giat-giatlah berbuat baik, bertuturlah dengan sopan, dengan lembut, sigap membantu orang lain yang membutuhkan, akui kesalahan jika bersalah, jangan defensif ketika dikoreksi oleh orang tua. Itu baru keren. Jadi anak-anak Tuhan yang keren yang pertama adalah anak muda yang populer karena kualitas, bukan kejahatan. Bukan populer gara-gara dia geng motor, no. Itu yang pertama. Cepat saja ya, jam 9 kurang 15. Yang kedua, anak-anak muda yang keren, yang gaul itu adalah anak-anak muda yang konsumtif. Konsumtif. Kalau dunia itu konsumtif, ada handphone baru keluar harus beli, ada ini semua, ada tas baru yang merek Vini, merek apa sekarang? Chanel. Tahu itu Chanel ya? Merek Chanel ya? Begitu keluar yang perempuan kejam-kejam, kayak orang epilepsi ya kan? Kalau pakai beli marah-marah, ya kan? Ada sepeda motor baru, kalau begitu keluar yang cowok mulai keringat dingin. Konsumtif, bukan itu yang Tuhan ingin. Anak-anak muda yang keren, yang gaul di hadapan Tuhan adalah anak-anak muda yang konsumtif akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Coba kita buka Mazmur 19 ayat 9. Kenapa kita harus konsumtif terhadap firman? Karena Mazmur berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Kalau engkau menjadi orang yang populer, yang dikatakan teladan, kau harus hidup bersih. Satu-satunya cara dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Lagi berdua-dua, ya kan? Sama sang doi, mulai dipegang tangannya. Ingat firman Tuhan, karena kita konsumtif dengan firman Tuhan. Ini baik, ya kan? Lagi ada teman yang nawari sesuatu, guys. Coba nih, fakul, ya kan? Ingat firman Tuhan. Benteng kita ini. Apa sebutnya? F atau fakul? P. Fakul. Oke. Itu yang kedua. Jadi gaya hidup anak-anak Tuhan itu harus konsumtif akan firman. Segala sesuatu yang dilakukannya itu adalah beralasan, berlandasan
firman Tuhan. Yang terakhir, tidak lain tidak bukan adalah katakan tidak pada pergaulan yang bebas. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Menjaga kekudusan itu yang terakhir. Di Timotius 2 ayat 22, Timotius 22 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Menjaga kekudusan. Anak-anak muda sekarang adalah anak-anak muda yang di dunia gadget ini, anak-anak muda yang saya bilang terlalu ikut arus. Ketika kita konsumtif akan firman Tuhan, kita tahu apa artinya kekudusan. Yang laki-laki tahu artinya kekudusan. Ya, dengan apa kita bisa membentengi keinginan-keinginan kemudaan, hormon-hormon kita yang sedang bertumbuh. Kalau yang laki-laki namanya hormon testosteron, kalau yang perempuan namanya hormon ayo siapa yang tahu? Laki-laki testosteron, kalau perempuan namanya androgen. Ini sedang bertumbuh. Tuhan ciptakan itu dengan suatu tujuan. Pasti Tuhan tidak dengan tujuan. Tapi ketika sesuatu itu bertumbuh, dia itu mengalami sesuatu yang namanya efek samping, kolateral. Kalau yang laki-laki itu gampang emosional, ya kan? Libido, gairahnya itu meningkat. Hal-hal yang baru yang sifatnya seksual itu gampang sekali menarik pikirannya. Dan laki-laki itu gampang tertarik dengan sesuatu yang visual. Dia gampang kalau melihat sesuatu, otaknya ini akan memproses karena tingginya yang namanya hormon testosteron. Dia akan masuk ke pikiran. Ya, Tuhan ciptakan itu bukan sesuatu yang jelek, itu sesuatu yang baik, yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Begitu juga dengan wanita. Wanita begitu juga, ya, ada suatu hormon di dalam hidupnya. Dan wanita itu pintu masuk untuk menggerakkan hormon itu bukan dari visual, tapi dari pendengaran. Jadi kalau laki-laki yang ingin hidupnya kudus, yang pertama itu adalah hidup selalu mengkonsumsi firman. Ketika kita melakukan sesuatu, Roh Kudus pasti ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, lelaki yang suka menutup mata. Amin. Jadi laki-laki kita suka begini, ya kan? Yang ketiga harus lari. Itu kenapa Yusuf lari, men? Ya kan? Itu kenapa Yusuf lari? Nanti Potifar itu, oh cantik itu, pasti orang cantik. Tidak ada namanya istri pejabat yang tidak cantik pada masa itu. That's why kenapa dia lari. Ya kan? Coba jalan-jalan di mall, laki-laki, ya kan? Ada orang dunia mungkin pakai rok yang agak pendek. Oh dalam Yesus kita bilang, tapi tangan kita begini. Ada gunanya, men. Tutup mata paling pecah. Dalam hati indah ciptaan Tuhan cukup, enough. Karena laki-laki itu masuknya lewat mata. Kalau perempuan lewat telinga. Ya. Kalau perempuan dari sama, 1, 2 itu hiduplah berlandaskan firman Tuhan. Yang ketiga, belajarlah mudah akan sesuatu hal yang jelek di dunia ini. Kalau ada cowok datang yang cantik sekali hari ini, aduh wangi banget, rambut putih, emang nenek rambut lurus, ya kan, harum, mulai dipegang tangannya, kamulah nanti menjadi ibu bagi anak-anakku. Tutup telingamu, guys. Kalau kata firman Tuhan, kalau belum disatukan Tuhan, nggak usah pegang-pegang, tutup telingamu. Kalau yang laki-laki tutup mata, ya kan? Kalau scroll itu kadang-kadang di Instagram itu, saya sering segala macam. Ini kok orang-orang sekarang kok baju kayak gini semua. Ada gue ngeliatin gitu kan? Enggak, sini bobok ini.
Jangan diplototi lagi. Masuk tipis. Karena laki-laki itu pintunya dari otak, wanita itu pintunya dari telinga. Jadi kalau laki-laki itu harus begini dia, kalau perempuan dia harus begini. Amin, amin, amin. Jadi anak-anak Tuhan yang gaul itu adalah anak Tuhan yang ragu akan dosa. Kalau yang laki-laki, yang kalau perempuan itu budak akan dosa. Siap? Dapat rumusnya ya? Ragu akan dosa. Jadi kalau ada dosa-dosa itu agak-agak ragu gitu kan dia. Tuh nggak kelihatan, gitu ya kan? Begitu juga kalau yang cewek, ketika dengar dosa-dosa itu mau apa sih? Budak dia. Sehingga di mata Tuhan kita menjadi anak Tuhan yang gaul, ya, yang akan dipakai Tuhan menjadi terang dan terang. Haleluya, amin. Pas jam 9 kita tutup. Kita tidak berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sederhana yang akan berubah hidup kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik, menjadi anak Tuhan yang lebih sempurna. Bersyukur Tuhan karena firman sederhana ini memeteraikan di dalam hati kami, dan kami semua adalah pelaku firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman ini berbuah, bertumbuh, dan kami adalah anak yang lebih dari anak-anak. Bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita bersama di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini akan firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberi, tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami sudah selesai beribadah Bapak. Biarlah ibadah kami Tuhan berkembang di hati Bapak. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati gila yang saya dan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang dengan hikmat lebih lagi Bapak. Memberkati segala pekerjaan yang sudah dilakukan ya Bapak. Engkau juga memberkati segala pelayanan dari hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini bisa menjadi berkat ya Tuhan buat banyak orang. Engkau juga memberkati istri hamba-Mu yang Tuhan yang telah memberkati juga hamba-Mu dengan hikmat yang sama daripada ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan hamba-Mu yang terbilang hamba-Mu ini bisa melayani Tuhan lebih dalam lebih lagi ya Bapak. Engkau juga memberkati segala pekerjaannya ya Tuhan. Engkau juga memberkati kedua anak hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak hamba-Mu ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah berkembang lagi Bapak Antoni Subakti. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan dengan hikmat lebih lagi ya Bapak. Supaya hamba-Mu ya Tuhan bisa lebih lagi ya Tuhan mengembalakan kemajuan di tempat ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu dengan kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu itu atau anak hamba-Mu ya Tuhan melayani Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Engkau juga memberkati istrinya. Engkau juga memberkati ketiga anaknya. Biarlah keluarga hamba-Mu ini bisa menjadi berkat dan
juga berdoa lagi untuk setiap orang yang kuat anak-anak milik Tuhan yang sudah datang dan tiba di tempat mengatur